Ada yang tahu apa itu komunikasi? Nah, kalian selalu mengatakan komunikasi, komunikasi. Apa itu komunikasi? Saya kasih kau hadiah kalau ada yang tahu. Apa? Hah? Hah? Nah, ini persoalan buat kalian. Bagaimana mau berkomunikasi yang efektif kalau kau tidak tahu apa itu komunikasi? Satu. Betul. Banyak teori Pak, definisi komunikasi. Saya satu pakai yang paling populer di kalangan dunia anak-anak komunikasi. Teorinya Laswell. Beliau katakan, ringkasnya, komunikasi itu siapa? Saya jelek tulisan saya Pak. Makanya saya suka pakai WhatsApp saja. Siapa? Mengatakan apa? Ya. Ya. Melalui apa? Kepada siapa? Tujuan apa? Atau efek? Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung dunia utara ke selatan, semua berbicara komunikasi. Ini aja Pak. Ini aja. Mau menulis S3, S2, S1, S-teler. Ini aja dibahas Pak. Siapa? Ini dalam ilmu komunikasi disebut komunikator. Bahasa sehari-harinya sumber. Pak Menteri, Ibu Menteri melakukan konferensi pers atas nama Menteri. Maka sumbernya adalah Menteri. Kalau Ibu Sri Mulyani berbicara di sini memberikan arahan, ya, non formal, berarti dia adalah pribadinya. Berarti sumber itu bisa kantor, bisa pribadi. Sekarang pribadi, saya yang bicara. Tapi ketika saya diundang atas nama Universitas Hasanuddin, saya sebagai dosen mewakili lembaga, sumbernya lembaga. Maka ada orang meneliti komunikasi, gaya komunikasinya Dasat, pribadinya. Ada orang meneliti lembaganya, sumbernya, kantornya. Efektivitas sosialisasi pajak kantor Dirjen Pajak Republik Indonesia terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak. Berarti lembaganya yang diteliti. Nah, ini ya, komunikator. Karena waktu yang terbatas. Yang kedua, mengatakan apa? Ini disebut pesan. Apa yang Anda ingin pesan? Supaya orang sadar pajak. Pesan yang ingin Anda sampaikan. Kalau saya sekarang ini, apa pesan yang saya sampaikan? Kesadaran agar Anda bekerja dengan ikhlas. Itu yang saya mau sampaikan. Pesannya. Kemudian melalui apa? Ini disebut media. Atau biasa disebut channel. Media ini macam-macam. Ada media konvensional, ada modern. Ada media massa, ada media face to face, personal. Macam-macam. Kemudian kepada siapa? Ini pembayar pajak kalau di sini, sasaran. Atau penerima. Penerima siapa di sini? Yang apa istilahnya Pak Eka kalau di sini pembayar pajak? Wajib pajak. Wajib pajak. Ya? Wajib pajak. Penerima di sini wajib pajaknya. Kemudian tujuannya apa? Pasti bisa disadari. Pasti bisa ditebak. Apa tujuannya? Wajib pajak, sadar pajak, dan dia bayar pajak. Apa ini? Bayar pajak. Efek. Mari kita lihat. Ini komunikator. Untuk Anda semua, Bapak-bapak, komunikatornya kantor Dirjen Pajak. Maka Bapak harus pandai berkomunikasi. Untuk berkomunikasi itu 3 saja sasarannya. 3 yang Bapak harus lakukan, Anda capai ketika Bapak berkomunikasi. Saya ngomong di sini dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, 3 hal yang ingin saya ubah. Yang pertama apa? Disebut kognitif. Apa ini kognitif? Pengetahuan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Tadi saya tanya Pak Eka, Pak, kalau saya dapat hadiah sepeda Brompton misalnya, harganya lebih 100 juta. Apakah saya wajib bayar pajak? Itu saya tidak tahu. Dan hampir semua masyarakat Indonesia seperti saya. Tidak tahu bahwa pemberian itu, hadiah itu wajib pajak. Wajib bayar pajaknya. Maka beliau sampaikan, segala penghasilan yang mendapat
tambahan pendapatan itu wajib kena pajak. Saya dikasih, saya hanya dikasih. Kalau saya mau beli, ngapain saya mau beli mahal-mahal seperti itu? Ya, tapi namanya juga mendapat tambahan. Maka Ustadz nanti ketika tahunan lapor di situ sebagai laporan tahunan sebagai bahan kekayaan. Daftar harta kekayaan. Sudah. Berarti saya sudah tahu. Pak Eka dalam sekejap sudah mampu mengubah pengetahuan saya dari tidak tahu menjadi tahu. Itu dulu. Banyak orang melanggar karena dia tidak tahu. Maka tugas kita beritahu dia. Untuk memberitahu dia supaya dia tahu harus ada kemampuan skill namanya komunikasi efektif. Efektifnya komunikasi itu caranya harus melalui persuasif. Lawan dari persuasif apa? Kursif. Koersif. Ini bujuk. Bujuknya komunikasi, maka Dirjen Pajak mengeluarkan kebijakan. Apa itu dulu? Tax amnesty. Nah, saya ikut waktu itu. Tax amnesty. Nah, itu bagian daripada bujuk. Daripada kau bayar 10 juta, oke kita bujuk kau bayar 3 juta saja. Bukan petugas pajak datang kerja berkolusi. Dasar kantor mini 10 juta. Tapi saya bisa bantu. Daripada kau bayar 10 juta, lebih baik kau bayar sama saya 5 juta saja. 1 juta untuk saya, 4 juta masuk negara. Ini haram, bos. Tapi kalau negara melakukan resmi, itu yang disebut persuasif. Didatangi di rumahnya, itu persuasif. Dan untuk komunikasi persuasif, syaratnya Anda harus punya data dan fakta. Tidak boleh menghayal. Ini faktanya Pak, pajak ini yang Bapak bayar, ini gunanya bangun jembatan. Memang ada penyalahgunaan, tapi kan itu juga semua diproses. Ini Pak, kalau Bapak bayar ini pajak yang akan Bapak bayar ini ada di Desa Marone, mau dibangun jembatan, kasihan anak-anak di sana, mereka berenang pergi sekolah, maka Bapak kalau bayar pajak ini tujuannya membangun jembatan. Maka menurut agama, sedengar saya Pak ya, kalau Bapak bangun jembatan ini, selain Bapak dapat jembatannya di dunia, di akhirat juga Bapak nanti dapat pahala jariah. Oh dia senang, oh ya. Saya dapat pahala ini kalau menurut agama saya. Karena pembangunan yang bermanfaat itu bagian daripada amal jariah. Masuk komunikasi persuasif. Ada juga cara kedua. Apa? Kursif. Paksa kok bayar kau pajak. Kalau kau tidak bayar pajak saya lapor kau di polisi. Ancamannya itu 3 tahun ini. Bayar kau? Saya kasih kau waktu 1 minggu. Kalau kau tidak, lapor ke polisi. Oh dia langsung bayar Pak. Tapi apa? Dia berusaha untuk mencari pembenaran. Karena dia tidak ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas, maka dia akan melakukan tiap tahun sebaik. Karena dia sudah yakin manfaat dari pajak. Nah ini. Persuasif, efektif, komunikasi efektif. Ini diajarkan Pak. Kalau di komunikasi kami ini satu mata kuliah ini, komunikasi efektif. 1 semester diajarkan, 6 bulan. Nah ini saya ajarkan 2 menit cukup. Ya, nah, pesan. Bapak ketika menyampaikan pesan harus menarik. Disinilah ada pesan-pesan itu ada kemasannya. Ya, misalnya kalau Dirjen Pajak ada madu, ya kan? Kalau saya tidak salah itu saya pernah dikasih trofi dari lebah, ya kan? Nah, warna kuning. Saya tidak tahu kenapa madu. Ya, Pak Eka tahu cara membuktikan madu asli dengan palsu? Bawa ke rumah. Kalau mengamuk istri di rumah pasti madu palsu asli itu Pak. Ya, karena waktu yang terbatas. Pesan itu Pak harus dikemas. Ya, maka misalnya kata pajak alergi orang dengar, kita ganti dengan kata infak. Ya kan? Dengan dikemaslah dengan sekian rupa supaya enak didengar. Pemilihan warnanya, ya, pemilihan karakter hurufnya, itu ketika kita bikin itu. Maka ketika ada logo mau dibuat, biasanya ada sayembara. Untuk apa? Untuk memilih mana yang terbaik. Ya. Yang kemudian melalui apa? Ini media.
Sekarang paling efektif medsos. Itu kalau melalui media, teknologi media. Tapi ada yang media lain yang namanya kemampuan, skill kita miliki. Satu diantaranya public speaking atau retorika. Kalau Bapak pergi asosiasi pajak, saudara-saudara sekalian, pajak ini kita gunakan untuk bayangan jembatan. Orang tidur di belakang, Pak. Dia main WhatsApp, tidak sampai pesan. Maka harus kirim orang yang pandai berbicara di depan umum. Ilmunya itu public speaking, retorika. Lain lagi mata kuliah itu di kampus 2 tahun diajarkan public speaking. Kalau anak komunikasi. Bagaimana berbicara, orang tanpa sadar kita sudah bicara 2 jam, dia merasa masih senang. Saya ini Pak Eka bukan alumni pondok, tidak pernah saya sekolah pesantren. Satunya pesantren pernah saya lewati, pesantren kilat. Waktu saya kuliah. Tapi alhamdulillah channel YouTube saya sekarang untuk konten dakwah di Indonesia paling tinggi penontonnya. Sudah 192 juta lebih. Itu kenapa? Karena saya punya ilmunya menyampaikan pesan-pesan agama. Ya. Nah, kemudian kepada siapa? Nah, inilah penerima pajak. Penerima pajak kita kategorisasi lagi, Pak. Ada yang tingkat pendidikannya baik, sekali disampaikan dia sudah paham. Ada yang sudah disampaikan 2 hari 2 malam. Ini beleng-beleng. Ya, tujuannya paling efektif adalah bayar pajak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silahkan bapak baca ilmu komunikasi. Dan hanya orang malas Pak yang tidak mengetahui sekarang. Kenapa? Tanya di Om Google, semua ada.